Saya yakin kita tidak ingin menjadi orang kaya yang hidupnya terancam. Di semakin kaya semakin terancam. Tidak. Semakin punya kedudukan semakin terancam. No. Ya, semakin punya sesuatu semakin terancam. Nauzubillahi min dzalik. Dan ini yang tidak disadari oleh manusia yang tertipu dengan dunianya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang insya Allah hati-hati kita semakin tenang karena langkah-langkah kita ke masjid meningkatkan derajat dan menghapuskan dosa-dosa kita. Insya Allah kita bertambah ceria karena semakin banyak amal kita, semakin besar harapan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala agar sukses di dunia dan yang lebih penting lagi sukses di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kezaliman dan keamanan, ini yang akan kita bahas pada kesempatan yang indah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insyaallah surah Al-An'am ayat 82 ini akan membuat kita senang, sangat tertarik untuk selalu memastikan setiap langkah hidup kita tetap dalam hidayah Allah. Bahkan kita juga ingin menularkannya kepada saudara-saudara kita dan sahabat-sahabat kita agar mereka juga selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada mereka yang kita harapkan memperjuangkan nasib bangsa ini, kita juga berharap mereka mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena saya yakin kita tidak ingin menjadi orang kaya yang hidupnya terancam. Di semakin kaya semakin terancam. Tidak. Semakin punya kedudukan semakin terancam. No. Ya, semakin punya sesuatu semakin terancam. Nauzubillahi min dzalik. Dan ini yang tidak disadari oleh manusia yang tertipu dengan dunianya. Untuk lebih jelasnya, ini dia surah Al-An'am ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, alladzina amanu, kita semua yang berusaha menjaga iman ini, walam yalbisu imanahum bizulm,
dan berusaha keras untuk tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman. Ulaika lahumul pasti mereka adalah kelompok orang-orang yang mendapatkan hidup yang aman, tidak terancam. Hanya orang-orang yang beriman dan menghindari sikap dan perbuatan zalim. Allah sendiri yang memberikan hidup aman. Masya Allah. Kemudian Allah sebutkan lagi, wahum muhtadun. Maka bukti nyatanya mereka selalu berusaha dalam hidayah Allah hidupnya. Muhtadun. Hidup mereka sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup dalam kondisi aman. Itu yang membuat kita merdeka. Saya ulang lagi, hidup dalam kondisi aman itu sebenarnya kemerdekaan itu. Naudzubillahi min dzalik, kalau kita hidupnya tidak aman, sementara yang memimpin kita sesama anak bangsa. Apa artinya jemaah sekalian? Coba kita rasakan bagaimana perasaan Nabi Adam alaihissalam gara-gara melanggar satu saja larangan Allah, memakan buah itu, satu aja. Apa doanya? Nah, inilah doa yang mudah-mudahan kita terus senandungkan di situasi seperti ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu melanggar satu larangan, bersikap zalim kepada satu aturan Allah. Bukan 2, 3, 4, 5 berulang-ulang dibangga-banggakan, ditutupi dengan kezaliman berikutnya. Bukan. Satu pelanggaran, memakan buah yang dilarang kepada beliau. Doanya Rabbana zalamna, ya Rabb kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami. Ingat satu pelanggaran. Wa tarhamna, dan kalau engkau tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin. Saking takutnya, ada lihat teksnya pakai lam taukid dan nun taukid sakilah. Bener-bener kami nih, aduh, termasuk golongan orang-orang yang rugi, ya Allah. Rasakan debaran hati kita sekarang. Berapa kelalaian kita, berapa pelanggaran kita, berapa kezaliman kita. Astagfirullah wa atubu ilaih. Orang yang rugi minal khasirin, pasti menderita dia. Pasti dia menderita. Nggak mungkin ada orang rugi tertawa, bangga dengan kerugiannya. Tidak, pasti menderita dia. Pasti tersiksa batinnya. Tidak peduli dia sedang berpuasa, dia menjadi orang terkaya, tidak peduli, hidupnya menderita.
ketika kekayaannya dia peroleh dengan cara zalim. Itu dia jemaah sekalian. Pasti tersiksa hidupnya. Kalau ada yang zalim dalam kekuasaannya, pasti tersiksa batinnya. Kalau dalam tafsir dikatakan minal khasirin itu ida'atu hazzihim, nggak dapat apa-apa, alias sia-sia hidupnya. Artinya nggak ada untungnya, nggak ada kebahagiaannya, nggak ada kemuliaannya, nggak ada yang baik buat dia. Ida'atu hazzihim, dia mati dalam penyesalan. A'udzubillahi min dzalik. Doa Nabi Adam di surah Al-A'raf ayat 23 ya. Nah, rupanya ini respon kita jemaah sekalian. Doa ini harus terus kita kumandangkan jemaah sekalian untuk menjaga keamanan keluarga kita, keamanan RW kita, bahkan negara kita jemaah sekalian. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, di sini sebuah ketentuan yang harus kita pahami, bahwa iman itu bukan hanya masalah percaya di hati tanpa ada keraguan, bukan. Tapi dia harus dibuktikan dengan perbuatan, menjauhi kezaliman. Walam yalbisu imanahum bizulm. Az-zulm di sini ada dua penjelasannya. Asyirk, auzubillahi min dzalik, menyekutukan Allah. Yang kedua, kullu anwa'i al-zulm, seluruh model kezaliman harus dijauhi. Nah, jemaah sekalian bahagia, berarti orang yang beriman, ya, secara materi keimanan sahih gitu ya, tapi dia zalim, tidak aman hidupnya. Perbuatannya zalim, tidak aman hidupnya. Termasuk ketika ada ustadz kiai yang fatwanya zalim, naudzubillahi min dzalik. Makanya jemaah sekalian, setiap taklim, baik ustadz, baik mustami, jangan tinggalkan tempat taklim. Jangan tinggalkan tempat taklim. Padahal kita taklim Quran dan Sunnah. Sampai kita harus membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong, apa maknanya? Bisa jadi kita ini ustadznya terlalu semangat, over, akhirnya fitnah sana, fitnah sini, menghina sana, atau nyinggungnya terlalu dalam, misalnya nyakiti orang yang didakwahi. Makanya astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, apa nasibnya orang-orang yang tidak mau kenal Islam dalam taklim? Ya, apa nasib orang-orang yang suka membubarkan taklim? Apa nasibnya? Atau yang mencurigai taklim, apa nasibnya jemaah sekalian? Jadi jemaah sekalian, jangan pernah menyandarkan kesolehan kepada pemimpin kita saja, apalagi gak soleh pemimpin kita. Jadi jangan sandarkan kesolehan kepada seseorang, ustadz kita apalagi kurang soleh. Soleh pun tidak menjamin keamanan, karena kalau kita lihat nanti ayat di belakang itu, walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu.
Kami hancurkan negeri-negeri umat-umat sebelum kalian ketika mereka zalim, mereka zalim. Gitu, Mas. Ada falsafah ikan. Nah, ini ikan. Mungkin yang sering mancing atau sering bakar-bakar ikan atau bergaul dengan ikan, ya, perikanan jemaah sekalian, perhatikan baik-baik. Ikan itu pertama kali kalau ingin tahu segarnya, lihat kepalanya dulu, bukan ekornya. Kenapa? Kalau kepalanya rusak, otomatis yang lainnya cepat rusaknya. Tapi kalau ekornya rusak masih lebih aman. Maksudnya, kalau rakyat yang berbuat dosa itu bahaya, apalagi pemimpinnya berbuat zalim, sangat berbahaya. Pokoknya yang namanya zalim nggak ada untungnya, minal khasirin. Ya Allah, Rabbi Karim, nggak ada untungnya. Disinilah perlunya kita selalu memperhatikan usaha kita meraih sesuatu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jangan fokus pada hasilnya tok, tapi fokuslah pada cara mendapatkannya. Dan itu yang Allah nilai, jemaah sekalian. Dia mendapat kebaikan karena usahanya, bukan karena hasilnya. Dia mendapat dosa, termasuk terancam dalam bahaya karena usahanya. Maka jangan pernah ikut-ikutan dengan istilah tujuan menghalalkan segala cara. No. Astagfirullah wa atubu ilaih. Tidak ada yang melarang kita mencintai dunia, jemaah sekalian. Tidak ada yang melarang kita. Yang ada, kita diatur cara mencintai dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Itu maknanya apa? Ketika dunia itu menjadi obsesi, itu yang Allah, yang Rasulullah tegur kita. Cinta dunia gembong segala dosa. Ini yang sering membuat orang manusia lupa dengan kezalimannya ketika meraih dunia. Saya ulang lagi, ini yang sering membuat kita lupa untuk memastikan cara kita meraih dunia itu benar. Terlalu fokus kepada hasil dan perolehan, targetnya. Kalau saya jadi penguasa, tidak peduli dengan caranya. Nauzubillah min dzalik. Kalau saya kaya raya, nggak perlu dengan caranya. Jangan sampai terjadi, jemaah sekalian. Nilai kita bukan pada hasilnya, harga diri kita bukan pada target yang sudah kita dapatkan, tapi bagaimana kita meraihnya, bagaimana amal-amal kita ketika meraihnya. Itu nilai dan harga diri kita, jemaah sekalian bahagia. Adam berhasil makan buah. Saya tidak tahu rasanya gimana, pokoknya berhasil makan buah. Tapi dia menyesal karena caranya salah, melanggar aturan Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dia, jemaah sekalian. Ada sebuah ungkapan menarik dan indah dari seorang perawi hadis yang bernama Wahab bin Munabbih.
yang menggores pengalaman hidupnya dalam memahami hadis, memahami Islam ini. Beliau mengatakan, apabila seorang penguasa berkeinginan untuk berbuat adil, baru berkeinginan untuk berbuat adil, maka Allah memasukkan berbagai keberkahan ke dalam kehidupan rakyatnya, hingga berpengaruh ke pasar-pasar dan rezeki mereka. Bila dia berencana berbuat zalim, maka Allah memasukkan kekurangan dalam kekuasaannya, hingga berpengaruh ke pasar-pasar dan rezeki mereka. Mungkin kalau bahasa sekarang, jatuh harga duit banyak tapi nggak barokah. Ini menyoroti pengaruh keadilan penguasa, sekaligus bahayanya kezaliman penguasa. Apalagi kemudian didukung dan dibela, ditutupi kezaliman. Nauzubillahi min dzalik. Jadi jemaah sekalian, iman dan keadilan, iman dan keadilan kunci keamanan, bukan iman dan kezaliman, bukan. Tetapi ingat, kalau iman lemah bisa menyebabkan kemungkaran dan kemaksiatan atau kezaliman. Alhamdulillah jemaah sekalian, ada rancangan peta jalan pendidikan dikoreksi oleh teman-teman kita di Dewan yang diminta dicabut, yang tidak lagi mencantumkan pendidikan itu untuk memperkuat iman dan takwa, itu dihilangkan, membentuk pribadi Pancasilais yang berakhlak. Dan ini tanpa menyebutkan iman dan takwa yang sudah lama ada sebelum itu. Bayangkan jemaah sekalian. Jadi akhlak, ketakwaan, kepribadian menurut Islam pangkalnya keimanan. Seluruh keamanan di berbagai sudut kehidupan sangat ditentukan oleh iman. Mungkin kalau mau contoh sederhana jemaah sekalian, mungkin kita sudah merasakan semuanya jemaah sekalian. Tapi yang terkenal dan klasik, ya Allah ya Rabbi Karim, bagaimana kejadian istri solehah yang ditinggal lama oleh suaminya dalam jihad. Umar bin Khattab berjalan-jalan di tengah malam, dia tertegun, diam di samping sebuah rumah. Ternyata ada seorang istri yang belum tidur tengah malam. Loh, kok tahu? Suaranya sang istri tadi melantunkan pantunnya atau syairnya sampai keluar rumahnya. Kira-kira begini suara bunyi pantunnya. Laqad tala hadzal lail. Aduh, malam ini dingin, gelap dingin. Alal khalilu la'ibu, sayang bingit. Tidak ada kekasihku malam ini untuk bercumbu malam ini, untuk main-main, enggak ada. Dia lagi sendiri di rumah itu. Tiba-tiba dia mengatakan, wallahi, demi Allah, Allah tuhsya awakibuh, kalau aku tidak beriman ada Allah yang aku takuti siksaannya. Laharrokat hadas sarir jawanibuh,
ranjang ini akan bergoyang malam ini. Tuh. Rindu membara malam ini. Hampir dia menggoyang ranjangnya dengan pil pria idaman lain. Enggak. Kenapa? Dia beriman Allah melihat dia. Dia beriman ada siksaan Allah kalau ada pelanggaran itu. Dia memendam kerinduannya karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman. Nah, kalau peserta didik nggak dididik imannya, jadi apa negeri kita? Nggak disebut aspek iman dan takwa. Nauzubillahi min dzalik. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Dan kan Allah mengatakan alladzina amanu, orang yang beriman. Coba. Orang yang beriman saja melakukan kezaliman tidak aman, apalagi nggak beriman. Nauzubillahi min dzalik. Surah Al-Kahfi ayat 5-9 mempertegas, wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida. Tuh, negeri itu kami hancurkan. Negeri akan Allah hancurkan, pasti dihancurkan. Lamma zalamu, ketika penduduknya berbuat zalim, banyak pelanggaran. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida, dan kami jadikan kehancuran mereka ada pada waktunya. Dalam tafsir dijelaskan, maksudnya kadang-kadang Allah menunda kehancuran sebuah negeri. Kezalimannya luar biasa membahayakan, tapi belum Allah hancurkan. Itu penjelasannya. Jadi jangan kita lengah melihat kezaliman tidak ada balasannya. Jangan lengah, tetap siaga satu jemaah sekalian. Nah, kesimpulannya, mari kita saling bantu membantu menurut kemampuan kita masing-masing untuk melawan kezaliman, untuk tidak suka dengan kezaliman. Kalau bahasa imannya, benci dengan kezaliman, karena itu sangat membahayakan, baik pelakunya rakyat apalagi pemimpinnya. Jadi kita berusaha tidak ingin tergilas oleh kezaliman, dan kita ingin menunjukkan bahwa kita mensyukuri hidup di Indonesia kepada Allah dengan melawan kezaliman. Semoga Allah menjaga kita, menjaga negara kita. Semoga rakyat Indonesia ini betul-betul melantunkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, terutama pemimpinnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang insya Allah hati-hati kita semakin tenang karena langkah-langkah kita ke masjid meningkatkan derajat
dan menghapuskan dosa-dosa kita. Insya Allah kita bertambah ceria karena semakin banyak amal kita, semakin besar harapan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala agar sukses di dunia dan yang lebih penting lagi sukses di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kezaliman dan keamanan, ini yang akan kita bahas pada kesempatan yang indah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah surah Al-An'am ayat 82 ini akan membuat kita senang, sangat tertarik untuk selalu memastikan setiap langkah hidup kita tetap dalam hidayah Allah. Bahkan kita juga ingin menularkannya kepada saudara-saudara kita dan sahabat-sahabat kita agar mereka juga selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada mereka yang kita harapkan memperjuangkan nasib bangsa ini, kita juga berharap mereka mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena saya yakin kita tidak ingin menjadi orang kaya yang hidupnya terancam. Di semakin kaya semakin terancam. Tidak. Semakin punya kedudukan semakin terancam. No. Ya, semakin punya sesuatu semakin terancam. Nauzubillahi min dzalik. Dan ini yang tidak disadari oleh manusia yang tertipu dengan dunianya. Untuk lebih jelasnya, ini dia surah Al-An'am ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, alladzina amanu, kita semua yang berusaha menjaga iman ini, walam yalbisu imanahum bizulm, dan berusaha keras untuk tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman. Ulaika lahumul amn, pasti mereka adalah kelompok orang-orang yang mendapatkan hidup yang aman, tidak terancam. Hanya orang-orang yang beriman dan menghindari sikap dan perbuatan zalim. Allah sendiri yang memberikan hidup aman. Masya Allah. Kemudian Allah tersebutkan lagi, wahum muhtadun. Maka bukti nyatanya mereka selalu berusaha dalam hidayah Allah hidupnya. Muhtadun. Hidup mereka sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup dalam kondisi aman, itu yang membuat kita merdeka. Saya ulang lagi, hidup dalam kondisi aman itu sebenarnya kemerdekaan itu. Naudzubillahi min dzalik, kalau kita hidupnya tidak aman, sementara yang memimpin kita sesama anak bangsa,
Apa artinya jemaah sekalian? Coba kita rasakan bagaimana perasaan Nabi Adam alaihissalam gara-gara melanggar satu saja larangan Allah, memakan buah itu, satu aja. Apa doanya? Nah, inilah doa yang mudah-mudahan kita terus senandungkan di situasi seperti ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu melanggar satu larangan, bersikap zalim kepada satu aturan Allah. Bukan 2, 3, 4, 5 berulang-ulang dibangga-banggakan, ditutupi dengan kezaliman berikutnya, bukan. Satu pelanggaran, memakan buah yang dilarang kepada beliau. Doanya Rabbana zalamna, ya Rabb kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami. Ingat satu pelanggaran. Wa tarhamna, dan kalau engkau tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin. Saking takutnya, ada lihat teksnya pakai lam taukid dan nun taukid sakilah. Bener-bener kami nih, aduh, termasuk golongan orang-orang yang rugi, ya Allah. Rasakan debaran hati kita sekarang. Berapa kelalaian kita, berapa pelanggaran kita, berapa kezaliman kita. Astagfirullah wa atubu ilaih. Orang yang rugi minal khasirin, pasti menderita dia. Pasti dia menderita. Nggak mungkin ada orang rugi tertawa, bangga dengan kerugiannya. Tidak, pasti menderita dia, pasti tersiksa batinnya. Tidak peduli dia sedang berkuasa, dia menjadi orang terkaya, tidak peduli, hidupnya menderita. Ketika kekayaannya diperoleh dengan cara zalim, itu dia jemaah sekalian, pasti tersiksa hidupnya. Kalau ada yang zalim dalam kekuasaannya, pasti tersiksa batinnya. Kalau dalam tafsir dikatakan minal khasirin itu ida'atu hazzihim, nggak dapat apa-apa, alias sia-sia hidupnya. Artinya nggak ada untungnya, nggak ada kebahagiaannya, nggak ada kemuliaannya, nggak ada yang baik buat dia. Ida'atu hazzihim, dia mati dalam penyesalan. A'udzubillahi min dzalik. Doa Nabi Adam di surah Al-A'raf ayat 23 ya. Nah, rupanya ini respon kita jemaah sekalian. Doa ini harus terus kita kumandangkan jemaah sekalian, untuk menjaga keamanan keluarga kita, keamanan RW kita, bahkan negara kita jemaah sekalian. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, di sini sebuah ketentuan yang harus kita pahami, bahwa iman itu bukan hanya masalah percaya di hati tanpa ada keraguan, bukan.
tapi dia harus dibuktikan dengan perbuatan menjauhi kezaliman. Walam yalbisu imanahum bizulm. Az-zulm di sini ada dua penjelasannya. Asyirk, nauzubillahi min dzalik, menyekutukan Allah. Yang kedua, kullu anwa'i al-zulm, seluruh model kezaliman harus dijauhi. Nah, jemaah sekalian bahagia, berarti orang yang beriman, ya, secara materi keimanan sahih gitu ya, tapi dia zalim, tidak aman hidupnya. Perbuatannya zalim, tidak aman hidupnya. Termasuk ketika ada ustadz kiai yang fatwanya zalim, nauzubillahi min dzalik. Makanya jemaah sekalian, setiap taklim, baik ustadz baik mustami, jangan tinggalkan tempat taklim. Jangan tinggalkan tempat taklim. Padahal kita taklim Quran dan Sunnah, sampai kita harus membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong, apa maknanya? Bisa jadi kita ini ustadznya terlalu semangat, over, akhirnya fitnah sana, fitnah sini, menghina sana, atau nyinggungnya terlalu dalam, misalnya nyakiti orang yang didakwahi. Makanya astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, apa nasibnya orang-orang yang tidak mau kenal Islam dalam taklim? Ya, apa nasib orang-orang yang suka membubarkan taklim? Apa nasibnya? Atau yang mencurigai taklim, apa nasibnya jemaah sekalian? Jadi jemaah sekalian, jangan pernah menyandarkan kesolehan kepada pemimpin kita saja, apalagi gak soleh pemimpin kita. Jadi jangan sandarkan kesolehan kepada seseorang, ustadz kita apalagi kurang soleh. Soleh pun tidak menjamin keamanan, karena kalau kita lihat nanti ayat di belakang itu, walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu, kami hancurkan negeri-negeri, umat-umat sebelum kalian ketika mereka zolim, gitu, Mas. Ada falsafah ikan. Nah, ini ikan mungkin yang sering mancing atau sering bakar-bakar ikan atau bergaul dengan ikan, ya, perikanan jemaah sekalian, perhatikan baik-baik. Ikan itu pertama kali kalau ingin tahu segarnya, lihat kepalanya dulu, bukan ekornya. Kenapa? Kalau kepalanya rusak, otomatis yang lainnya cepat rusaknya. Tapi kalau ekornya rusak masih lebih aman. Maksudnya, kalau rakyat yang berbuat dosa itu bahaya, apalagi pemimpinnya berbuat zalim, sangat berbahaya. Pokoknya yang namanya zalim nggak ada untungnya, minal khasirin. Ya Allah, Rabbi Karim, nggak ada untungnya. Disinilah perlunya kita selalu memperhatikan usaha kita meraih sesuatu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jangan fokus pada hasilnya top, tapi
fokuslah pada cara mendapatkannya. Dan itu yang Allah nilai jemaah sekalian. Dia mendapat kebaikan karena usahanya, bukan karena hasilnya. Dia mendapat dosa, termasuk terancam dalam bahaya karena usahanya. Maka jangan pernah ikut-ikutan dengan istilah tujuan menghalalkan segala cara. No. Astagfirullah wa atubu ilaih. Tidak ada yang melarang kita mencintai dunia jemaah sekalian. Tidak ada yang melarang kita. Yang ada kita diatur cara mencintai dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Itu maknanya apa? Ketika dunia itu menjadi obsesi, itu yang Allah, yang Rasulullah tegur kita. Cinta dunia gembong segala dosa. Ini yang sering membuat orang manusia lupa dengan kezalimannya ketika meraih dunia. Saya ulang lagi, ini yang sering membuat kita lupa untuk memastikan cara kita meraih dunia itu benar. Terlalu fokus kepada hasil dan perolehan targetnya. Kalau saya jadi penguasa tidak peduli dengan caranya, nauzubillah min dzalik. Kalau saya kaya raya nggak perlu dengan caranya, jangan sampai terjadi jemaah sekalian. Nilai kita bukan pada hasilnya, harga diri kita bukan pada target yang sudah kita dapatkan, tapi bagaimana kita meraihnya, bagaimana amal-amal kita ketika meraihnya. Itu nilai dan harga diri kita jemaah sekalian bahagia. Adam berhasil makan buah. Saya tidak tahu rasanya gimana, pokoknya berhasil makan buah. Tapi dia menyesal karena caranya salah, melanggar aturan Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dia jemaah sekalian. Ada sebuah ungkapan menarik dan indah dari seorang perawi hadis yang bernama Wahab bin Munabbih, yang menggores pengalaman hidupnya dalam memahami hadis, memahami Islam ini. Beliau mengatakan, apabila seorang penguasa berkeinginan untuk berbuat adil, baru berkeinginan untuk berbuat adil, maka Allah memasukkan berbagai keberkahan ke dalam kehidupan rakyatnya, hingga berpengaruh ke pasar-pasar dan rezeki mereka. Bila dia berencana berbuat zalim, maka Allah memasukkan kekurangan dalam kekuasaannya, hingga berpengaruh ke pasar-pasar dan rezeki mereka. Mungkin kalau bahasa sekarang, jatuh harga duit banyak tapi nggak barokah. Ini menyoroti pengaruh keadilan penguasa, sekaligus bahayanya kezaliman penguasa. Apalagi kemudian didukung dan dibela, ditutupi kezaliman. Nauzubillahi min dzalik. Jadi jemaah sekalian, iman dan keadilan, iman dan keadilan
kunci keamanan, bukan iman dan kezaliman. Bukan. Tetapi ingat, kalau iman lemah, bisa menyebabkan kemungkaran dan kemaksiatan atau kezaliman. Alhamdulillah jemaah sekalian, ada rancangan peta jalan pendidikan dikoreksi oleh teman-teman kita di Dewan yang diminta dicabut, yang tidak lagi mencantumkan pendidikan itu untuk memperkuat iman dan takwa, itu dihilangkan, membentuk pribadi Pancasilais yang berakhlak. Dan ini tanpa menyebutkan iman dan takwa yang sudah lama ada sebelum itu. Bayangkan jemaah sekalian. Jadi akhlak, ketakwaan, kepribadian menurut Islam pangkalnya keimanan. Seluruh keamanan di berbagai sudut kehidupan sangat ditentukan oleh iman. Mungkin kalau mau contoh sederhana jemaah sekalian, mungkin kita sudah merasakan semuanya jemaah sekalian. Tapi yang terkenal dan klasik, ya Allah ya Rabbi Karim, bagaimana kejadian istri solehah yang ditinggal lama oleh suaminya dalam jihad. Umar bin Khattab berjalan-jalan di tengah malam, dia tertegun, diam di samping sebuah rumah. Ternyata ada seorang istri yang belum tidur tengah malam. Loh, kok tahu? Suaranya sang istri tadi melantunkan pantunnya atau syairnya sampai keluar rumahnya. Kira-kira begini suara bunyi pantunnya. Laqad tala hadzal lail. Aduh, malam ini dingin, gelap dingin. Alal khalilu la'ibu, sayang bingit. Tidak ada kekasihku malam ini untuk bercumbu malam ini, untuk main-main, enggak ada. Dia lagi sendiri di rumah itu. Tiba-tiba dia mengatakan, "Wallahi, demi Allah, Allah tukhsha awakibuh, kalau aku tidak beriman ada Allah yang aku takuti siksaannya, laharrokat hadas sarir jawanibuh, ranjang ini akan bergoyang malam ini." Tuh, rindu membara malam ini. Hampir dia menggoyang ranjangnya dengan pil pria idaman lain. Enggak. Kenapa? Dia beriman Allah melihat dia. Dia beriman ada siksaan Allah kalau ada pelanggaran itu. Dia memendam kerinduannya karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman. Nah, kalau peserta didik nggak dididik imannya, jadi apa negeri kita? Nggak disebut aspek iman dan takwa. Nauzubillahi min dzalik. Ya Allah ya Rabbi Karim. Dan kan Allah mengatakan alladzina amanu, orang yang beriman. Coba, orang yang beriman saja melakukan kezaliman tidak aman, apalagi nggak beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Surah Al-Kahfi ayat 59 mempertegas, wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu waj'alna limahlikihim maw'ida. Tuh, negeri itu kami hancurkan
Negeri akan Allah hancurkan, pasti dihancurkan. Lamma zalamu, ketika penduduknya berbuat zalim, banyak pelanggaran. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida, dan kami jadikan kehancuran mereka ada pada waktunya. Dalam tafsir dijelaskan, maksudnya kadang-kadang Allah menunda kehancuran sebuah negeri. Kezalimannya luar biasa membahayakan, tapi belum Allah hancurkan. Itu penjelasannya. Jadi jangan kita lengah melihat kezaliman tidak ada balasannya, jangan lengah. Tetap siaga satu jemaah sekalian. Nah, kesimpulannya, mari kita saling bantu membantu menurut kemampuan kita masing-masing untuk melawan kezaliman, untuk tidak suka dengan kezaliman. Kalau bahasa imannya, benci dengan kezaliman, karena ini sangat membahayakan. Baik pelakunya rakyat, apalagi pemimpinnya. Jadi kita berusaha tidak ingin tergilas oleh kezaliman, dan kita ingin menunjukkan bahwa kita mensyukuri hidup di Indonesia kepada Allah dengan melawan kezaliman. Semoga Allah menjaga kita, menjaga negara kita. Semoga rakyat Indonesia ini betul-betul melantunkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, terutama pemimpinnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Apa itu HNI? Mungkin Anda pernah melihat logo HNI. Ada orang bicara HNI. Bahkan ada yang pernah mengajak Anda bergabung. Atau sudah ada yang menawarkan produk HNI, dan sebagainya. Baiklah, saya akan jelaskan kepada Anda melalui video ini. HNI singkatan dari Halal Network International. Nama perusahaannya PT Herba Penawar Al-Wahida Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai HPAI. Namun nama yang sering digunakan saat ini adalah HNI. HPAI fokus pada penyediaan produk-produk barang konsumsi yang halal dan berkualitas. HPAI, sesuai dengan akta pendirian perusahaan, secara resmi didirikan pada tanggal 19 Maret tahun 2012. HPAI didirikan dengan tujuan untuk menjayakan produk-produk halal berkualitas, membumikan, memajukan, dan mengaktualisasikan ekonomi Islam di Indonesia melalui entrepreneurship, dan juga turut serta dalam memberdayakan dan mengangkat UMKM nasional. Mungkin dulu dikenal dengan produk herbal, tetapi sekarang bukan hanya herbal saja. Namun tetap, herbal masih menjadi produk andalan. HPAI fokus pada produk-produk herbal halal berkualitas yang berasaskan Tibun Nabawi. Produk-produk HNI adalah produk herbal, produk harian, produk food dan beverage, produk kosmetik muslimah, produk kesehatan keluarga harian, produk pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan perlimbahan, produk fashion syari, dan masih mungkin berkembang. Sistem bisnis HNI. HNI adalah network marketing syariah. Sistemnya sudah mendapatkan sertifikat kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi, kita bisa menjalankan bisnis ini dengan tenang dan selamat dunia akhirat. Bebas dari riba, tidak ada goror, maisir, dan maksiat dan sebagainya. Sistemnya adil, tidak merugikan siapapun, karena ini salah satu syarat syariah. Cara kerja bisnis HNI. 1. Hijrah produk dan mindset. 2. Mengajak masyarakat hijrah produk dan mindset. Menjual produk bagi agen HNI adalah aktivitas tambahan, bisa dilakukan bisa tidak. Tugas utama adalah dua tugas di atas, sehingga bisa menguasai pasar produk halal. Hijrah produk artinya Anda mulai menggunakan produk yang halal, berkualitas, dan yang diproduksi oleh industri muslim.
Hijrah mindset adalah hijrah dari hanya pengguna menjadi memiliki mindset entrepreneurship. Kemudian mengajak masyarakat sebanyak mungkin melakukan hal yang sama. Sebagai bisnis, tentu Anda akan mendapatkan imbalan yang sesuai dan adil. Besarnya tergantung keberhasilan Anda mengajak masyarakat hijrah produk dan menjadi entrepreneur. Tidak ada paksaan di HNI. Gunakan produk semampu Anda, ajak orang hijrah ke produk halal semampu Anda. Sebagai langkah pertama, silahkan bergabung melalui